Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sufanugraha. Saya asal kampus saya dari Institut Teknologi Garut dengan IDN saya yaitu 0401109402. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas pekerti di tahun 2022, yaitu tugas dari Bapak Dr. Syahabudin Said, MSI. Sebelumnya saya ingin memohon maaf ya kepada penonton dan Bapak Syihab jika menonton ini karena saya tidak akan menampilkan video dikarenakan saya tidak menyiapkan materi apapun, hanya saya membacakan mungkin merespon sedikit ya dari video dari paparan Pak Syahabudin tadi pagi. Di sini sudah sangat menarik ya, ada dari seluruh paparan yang slide-nya sangat banyak itu, saya tertarik kepada dua slide yang nomor 21 dan 22 ya, yaitu ada dua slide dengan 3 buah foto masing-masing bercirikan atau menunjukkan, yaitu foto pertama di sebelah kiri, slide pertama, slide 21 adalah slide dengan 3 foto, yaitu satu foto sebelah kiri yaitu adalah kumpulan dari 5 orang, sepertinya siswa dan siswi sedang duduk bersama dan membaca buku di situ, dan semuanya bernuansa happy terlihat di situ ya. Untuk yang foto yang kedua terlihat seperti sedang di aula perkuliahan ya, kayak biasa kayak seperti duduk berjejer dan seperti memperhatikan dosen yang sedang mengajar, dan sembari sedikit menulis catatan, oke ya. Yang ketiga terlihat seperti di ruang kuliah yang agak kecil dengan kursi lipat ya, dengan yang ada mejanya tuh yang layar putih. Nah, di situ seperti terlihat ada 5 orang yang mungkin sedang mengikuti perkuliahan, dan 1 orang mahasiswa yang sedang tertidur sepertinya kelelahan. Oke, dari 3 gambar tersebut, oh ya saya lupa untuk menyebutkan bahwa ini adalah suatu resume atau ringkasan singkat. Sebagian mungkin akan ada kritikan dan mungkin ada saran ya dari materi dari Pak Syihab, yaitu strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Nah, dari 3 foto tersebut, dari slide pertama ya, semuanya adalah terlihat seperti orang bule atau orang dari luar negeri, yang mungkin ketiga foto ini diambil secara sadar, yakni yaitu adalah aktornya dan di setting gitu. Tapi bisa mencerminkan yaitu foto pertama dengan 5 orang duduk bersama, 1 wanita dan 4 pria yang sedang mungkin membahas sesuatu, tapi mereka sedang tersenyum di situ ya. Itu menurut saya itu agak terlihat fake ya di situ. Jadi mungkin bisa lebih realistis jika ada satu yang tidak tersenyum mungkin ya gitu. Tapi ini hubungannya dengan strategi belajar dan motivasi, yaitu mungkin ya ini sangat mungkin mereka berada dalam satu mata kuliah ya, satu mata kuliah yang istilahnya menarik pada dosennya, menarik karena ajaran dosennya, ataupun menarik karena materi itu sendiri. Nah, contohnya yaitu kemungkinan wanita yang tengah ini adalah dosennya, dan menurut saya dia mahasiswanya tertarik karena dosennya menjelaskan dengan baik, dan dosennya memiliki penampilan yang menarik gitu. Ini menurut saya pribadi ya. Nah, di situ bisa dilihat bahwa hubungannya dengan strategi pembelajaran dan motivasi adalah ya mahasiswa-mahasiswa bisa lebih ter-encourage atau termotivasi untuk belajar karena ada satu mungkin unsur fisikal, ada satu hal yang menarik di situ. Dalam case ini adalah dosennya, dosen wanita yang terlihat berpenampilan sangat baik di situ. Yang kedua mungkin yang dibahas adalah materi yang menarik, misalkan karena di sini ada 4 orang pria, pria itu satu mungkin kesukaannya adalah otomotif, ya, misalkan ini ada teknik mesin, jadi dosen wanita ini menjelaskan tentang
apa sih, bagaimana caranya untuk mengoprek sebuah motor agar bisa lebih baik, performanya lebih baik dan lebih cepat dengan harga yang relatif lebih murah, otomatis semua akan tertarik. Oke, setelah itu merupakan adalah strategi untuk memotivasi, para mahasiswa untuk lebih memperhatikan mata kuliahnya, yaitu dengan, mmm, menggunakan atau membuat materi yang dekat dengan mahasiswa tersebut, yang mereka sukai. Jadi membuat materi itu jadi lebih menarik daripada materi-materi, daripada hanya dari textbook atau dari materi-materi yang lain ya. Sebelumnya juga di sini saya tidak melakukan latihan apapun, jadi ini, natural ya, jadi seperti podcast, tidak ada yang dipotong dan tidak ada yang diedit di sini ya. Jadi ini murni dari pendapat saya, opini saya pribadi. Jadi kalau memang disclaimer, ada yang menyinggung atau yang, apa namanya, menyinggung Anda, saya mohon maaf ya. Itu adalah tanggapan saya dari, foto yang pertama yang sebelah kiri. Jadi strategi untuk, mmm lebih meng-encourage mahasiswa adalah satu, berpenampilan menarik, baik itu wanita atau pria, kemungkinan akan secara naluriah, mahasiswa-mahasiswa atau mahasiswi akan tertarik pada, dosen yang memiliki penampilan yang menarik di situ. Itu strategi yang pertama. Yang kedua adalah menggunakan materi-materi yang lebih dekat dengan mahasiswa, yang terasa dekat. Seringkali perbedaan gap umur yang jauh, misalkan dosen biasanya umur di atas 40-an, sedangkan mahasiswa baru awal-awal 20-an. Jadi, membuat mahasiswa tersebut merasa, distance atau jauh dengan dosennya ya. Jadi sedemikian rupa kita buat materi yang dekat dengan mahasiswa, yang, dekat dengan kehidupan mereka, dan sebisa mungkin kita Eee, membaur dengan mereka. Jadi tidak membuat jarak gap yang jauh, tidak menjadi dosen killer dan lain-lain. Itu lebih memudahkan mahasiswa untuk belajar, untuk memotivasi setidaknya untuk memotivasi mereka untuk lebih lebih, sering datang ke kuliah, tidak bolos ataupun titip absen. Oke ya, mungkin untuk dari foto pertama cukup di situ untuk berkaitan dengan strategi dan motivasi belajar. Sekarang lanjut ke foto yang kedua. Terlihat di sini adalah aula perkuliahan yang standar ya. Jadi mahasiswi di sini seluruhnya mahasiswi memperhatikan penjelasan dosen dengan cukup serius di situ. Mungkin di sini ya strategi dan motivasi untuk belajar supaya mahasiswi tersebut bisa lebih lebih apa ya, lebih nyaman di aula tersebut, yaitu jangan terlalu untuk dosen jangan terlalu membuat suasana perkuliahan itu menjadi kaku. Sebagai contoh mungkin dalam sela-sela perkuliahan atau sela-sela pemaparan materi lontarkanlah candaan-candaan atau jokes-jokes yang tidak jauh beda dari materi yang akan disampaikan. Dari situ juga, otomatis akan membuat mahasiswa ya tertawa, dan setelah tertawa akan membuat kedekatan dosen dan mahasiswa akan lebih baik. Sehingga, dengan begitu motivasi akan terbangun sendiri. Jadi mahasiswa akan lebih, semangat datang ke dosen tersebut karena dosen tersebut lucu. Secara tidak langsung juga materi yang disampaikan dengan lucu tersebut akan terpatri dan menempel di kepala, teringat terus oleh mahasiswa tersebut ya. Ini menurut pendapat saya. Jadi tidak perlu apa namanya, menyampaikan materi dengan terlalu serius di situ. Jadi selipkan candaan-candaan sedikit ataupun, sedikit curhat, betul. Jadi dosen yang sedikit humoris gitu, lebih dekat dengan mahasiswa ya. Balik lagi ke strategi yang tadi di gambar satu, jadi mendekatkan mahasiswa dengan cara humor. Nah, kalau terlalu serius juga mungkin bisa, tapi ya membuat aura aura perkuliahan itu menjadi agak sedikit suram ya. Jadi sedikit candaan bisa menghangatkan perkuliahan, begitu. Yang ketiga lebih parah lagi mungkin sampai ada mahasiswa yang tertidur ya dalam perkuliahan. Saya tidak tahu nih kenapa bisa begitu, apakah mungkin dia
malam yang begadang atau kerja paruh waktu, ya itu sudah sangat lumrah sekarang ya. Jadi untuk yang ini strategi supaya mahasiswa minimal tidak merasa mengantuk, yaitu tadi sebaiknya kembali ke gambar kedua tadi ya, jadi minimal dikasih candaan-candaan sedikit untuk menghidupkan suasana. Jadi mahasiswa tidak melulu memperhatikan dengan diam gitu, ataupun bisa dengan cara berinteraksi secara langsung dengan mahasiswa satu persatu jika memungkinkan apabila kelasnya kecil ya. Apabila kelasnya besar agak agak sulit ya mungkin ya, tapi mungkin bisa ya itu tadi kalau kelasnya kecil sebisa mungkin dengan dosen mempererat mendekati mahasiswa satu persatu, terlebih lagi untuk sekarang kurikulum saat ini berbasis dengan student base, student center. Jadi masing-masing dari mereka punya kemauan berbeda, jadi setiap mata kuliah itu mungkin memiliki output yang berbeda setiap mahasiswa ya, tidak bisa disamakan sama rata begitu ya. Itu juga sama seperti contohnya yaitu mengajari monyet berenang, itu kan tidak bisa. Jadi setiap orang, setiap mahasiswa mungkin dalam mata kuliah yang sama ya. Sebagai contoh mungkin saya di sini mengajar mata kuliah struktur. Dari mata kuliah struktur itu membuat sebagai dosen sebisa mungkin membuat pendekatan materi itu lebih personal kepada mahasiswa tersebut. Misalkan ada mahasiswa yang suka musik gitu loh, yang suka musik, jadi dosen tersebut bagaimana caranya saya agar mengajarkan struktur kepada orang yang suka musik gitu. Jadi mungkin saya akan membuat sebuah lagu tentang struktur nanti ya, atau membuat apa namanya, membuat suatu struktur dengan gitar atau drum, itu bisa jadi. Membuat mahasiswa tersebut lebih termotivasi dan lebih tertarik untuk mengikuti perkuliahan. Jadi kembali lagi itu membangun kedekatan kepada mahasiswa antara mahasiswa dengan dosen. Begitu untuk mahasiswa yang tertidur lagi, mungkin ya kalau memang dia semalam begadang, ya silakan istirahat saja, tidak perlu dibully ya. Untuk yang sekarang apalagi melempar penghapus atau kapur tidak perlu ya. Jadi mungkin bisa lebih personal, mungkin bisa menjadi bahan-bahan candaan sedikit di dalam kelas supaya suasana lebih hidup. Jadi tidak perlu menjadi dosen yang killer gitu, tidak perlu memberi hukuman, mungkin lebih lelah di situ, jadi biarkan dia beristirahat. Oke ya. Jadi dari 3 gambar ini kemungkinan strategi yang didapat yaitu satu, berpenampilan menarik tadi, kedua, menggunakan materi-materi yang dekat dengan mahasiswa, ketiga, gunakanlah candaan-candaan sedikit untuk menghidupkan suasana gitu. Keempat, yaitu adalah personalisasi materi kuliah, materi pembelajaran kepada setiap mahasiswa. Jadi agar mahasiswa dapat eh, menguasai materi dengan caranya sendiri gitu, jadinya. Jadi tidak semuanya dalam satu kelas menjadi, misalkan kalau saya jadi sebagai arsitek ya, satu kelas jadi arsitek semua kan nggak mungkin gitu. Ya nggak mungkin itu. Ada yang misalnya jadi developer, ada yang jadi mungkin bisnismen, ada juga yang mungkin jadi pembalap atau jadi selebgram mungkin, tidak, who knows, tidak ada yang tahu jadinya. Tapi buatlah pembelajaran selama mahasiswa tersebut di kampus dan selama Anda para dosen untuk mengajar, buatlah pembelajaran itu menyenangkan. Jadi Anda akan dikenang terus sampai selamanya oleh mahasiswa tersebut. Nah, itu membuat mahasiswa tersebut termotivasi untuk belajar, otomatis dia bisa lebih 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 giat belajar dan lebih lebih punya tujuan di situ loh. Intinya untuk membangun sebuah motivasi ya diperlukan tujuan dari mahasiswa tersebut. Seringkali mahasiswa-mahasiswa masuk kuliah hanya pada dorongan orang tua, hanya untuk dorongan sosial, misalkan tetangga-tetangganya, teman-temannya ada masuk kampus di mana, kampus yang top 3 atau di luar negeri. Seringkali mahasiswa mengalami hal tersebut. Jadi mereka masuk kuliah karena paksaan, bukan karena dorongan pribadi. Coba mungkin bisa dibuat agar mereka berkuliah itu dengan dorongan, dengan kemauan mereka sendiri, mereka punya tujuan di situ. Balik lagi kalau tadi dengan tips untuk personalisasi, misalkan tentang musik tadi, bisa jadi mahasiswa tersebut benar-benar jadi musisi nanti
di hari ke depannya. Dan mungkin Anda yang mendukung mahasiswa tersebut adalah menjadi orang yang paling, berkesan, orang yang paling, apa namanya, berperan untuk kesuksesan dia tersebut. Nah, oleh karena itu, untuk, membangun suatu motivasi, diperlukan adalah suatu tujuan. Tujuan untuk perkuliahan. Jadi sebisa mungkin setiap orang, setiap mahasiswa punya tujuannya masing-masing dengan baik. Entah itu hanya sekedar lulus atau untuk menjadi benar-benar profesional, atau untuk menjadi dosen lagi gitu. Intinya kan bisa regenerasi gitu. Anda bisa membantu mereka seperti itu. Memang tugas dosen sekarang lebih sulit karena harus mempersonalisasi materi ke setiap mahasiswa, itu memang sulit sekali. Tapi mungkin hal itu lebih baik demi keluaran output yang lebih baik di situ ya, untuk mahasiswa yang lebih baik. Oke. Nah, untuk itu mungkin untuk yang slide nomor 21 ya dari paparan Pak Syahabudin. Untuk nomor 22 ada 3 foto juga, slide nomor 22 di sini kan saya deskripsikan, yaitu gambar pertama di sebelah kiri terlihat seperti di ruang perkuliahan yang cukup besar, tapi di situ cukup padat ya, mungkin sekitar ada 50-60 siswa atau mahasiswa dengan satu orang dosen, ibu dosen di depan yang sedang mengajar, dan seluruh mahasiswa tersebut memperhatikan ibu tersebut. Oke, di sini lalu yang gambar yang kedua adalah di sini terlihat mungkin di ruangan yang sama ya, ruangan yang sama, tapi konfigurasinya beda. Yang tadi yang kalau gambar pertama satu ibu dosen di depan dan seluruh mahasiswa memperhatikan duduk rapih dengan seperti pembelajaran pada umumnya ya. Yang kedua seperti pada small group discussion ya, atau SGD di situ, di mana mungkin ada pemimpin, dan mungkin tidak terlihat seperti dosen ya, mungkin terlihat seperti mahasiswa pada umumnya yang memimpin jalannya diskusi di situ. Mungkin ada 1, 2, 3 grup berisikan 6 sampai 7 orang. Dan gambar ketiga sama dengan gambar kedua. Tapi di grup yang lebih kecil lagi, mungkin 5 orang, 4 orang situ, mungkin lebih sama, kurang lebih sama ya, mempelajari hal-hal yang mendiskusikan sesuatu. Nah, dari ketiga gambar ini saya menangkap tema yang sama, yaitu adalah proses pembelajaran, di mana yang satu adalah pembelajaran dari teacher center, yang gambar kedua dan ketiga adalah student center dengan metode small group discussion di situ. Yang ke gambar pertama, mungkin saya tanggapi gambar pertama dulu ya, karena di situ lebih terlihat. Di situ terlihat bahwa lingkungannya seperti lingkungan perkuliahan zaman-zaman sebelum milenial ya, mungkin tahun 90-an atau 2000-an awal, di mana mahasiswa masih memakai kemeja mungkin yang gaya-gaya jadul ya. Di situ terlihat sangat-sangat penuh, sesak, dan mungkin tidak ada AC juga di situ dan akan sangat panas. Nah, di suasana perkuliahan yang padat seperti ini, sangat besar kemungkinan mahasiswa tidak dapat memperhatikan dosen dengan baik gitu loh. Karena apa? Nomor satu, untuk menaruh fokus konsentrasi untuk memperhatikan dosen, kita membutuhkan suasana yang kondusif. Misalkan kalau ini terlalu ramai, nomor satu bisa jadi berisik dan banyak yang ngobrol. Yang kedua, kalau memang tidak ada AC-nya ataupun AC-nya rusak, panas, keringetan, itu lebih bikin tidak fokus. Yang ketiga, nah di sini eh, mahasiswa yang paling belakang mungkin tidak dapat mendengar dosen yang mengajar di depan ya. Jadi di sini kurang kondusif begitu di perkuliahan yang pertama ini, yang nomor satu ya, nomor satu. Nah, itu dari gambar pertama ya. Dari kondisi dan situasi, ini lebih kepada situasi yang tidak mendukung untuk pembelajaran.
Ini juga bisa membuat motivasi mahasiswa untuk belajar itu menurun, jadi semangat belajar mereka menurun. Besar kemungkinan di kelas dengan mahasiswa yang banyak seperti ini akan pasti banyak yang ngantuk, tidur, apalagi pas setelah jam makan siang ya, kalau ada kuliah setelah jam makan siang. Kedua mungkin banyak yang kipasan kalau memang tidak ada AC di situ. Dan ketiga di situ, suara dari dosennya nggak akan terdengar ya ke belakang mungkin, terlebih lagi jika tidak ada mikrofon. Nah, untuk strateginya untuk menanggulangi hal seperti ini, ya memang untuk kampus-kampus zaman sekarang sudah dilengkapi oleh mikrofon, untuk dilengkapi dengan AC, dan ruang kuliah yang, mungkin lebih luas ya, lebih bisa membuat mahasiswa punya ruang-ruang gerak yang bebas ya. Begitu. Jadi untuk strategi tersebut membuat mahasiswa belajar dalam keadaan yang kondusif. Itu di situ, bisa setidaknya lebih memudahkan mereka untuk berkonsentrasi, begitu. Nah, untuk gambar yang pertama ini mungkin agak kurang banyak yang bisa dibahas ya. Selanjutnya yang mungkin lanjut kedua dan ketiga saja. Yang kedua ini adalah small group discussion ya, di mana terlihat mungkin ada satu mahasiswa yang memimpin sebuah diskusi, sebuah case study di dalam satu kelas ya di sini. Di sini merupakan hal yang cukup baik, tapi untuk small group discussion ini saya rasa orangnya terlalu banyak ya. Jadi tidak efektif, kurang efektif menurut saya. Small group discussion yang baik menurut saya itu mungkin hanya anggotanya mungkin hanya 2 atau 3. Karena kalau anggotanya lebih dari 5, besar kemungkinan ada satu atau 2 atau tiga anggota mahasiswa yang pasif, jadi tidak ikut aktif dalam diskusi. Jadi hanya iya-iya saja, manut, dan tidak memberikan opini mereka secara aktif di dalam diskusi. Jadi sebisa mungkin ya untuk strategi dari gambar kedua ini yaitu adalah membuat small group discussion atau kelompok kelompok kerja yang lebih kecil, 2, 3, atau 4 orang di situ ya. Sebisa mungkin dicampur antara wanita dan pria, bukan bermasuk seksis di sini. Jadi agar bisa lebih fleksibel ya obrolan diskusi mereka. Jadi bisa kalau misalkan kalau di kalangan teknik ya, kemungkinan di kalangan teknik jika eee, laki-laki semua satu grup di situ akan cenderung, apa namanya, kekuatannya overpower. Jadi perlu ada penyeimbang di sini. Jadi perlu ada wanita di situ untuk menyeimbangkan kekuatan diskusi tersebut. Jadi tidak, apa namanya, terlalu over untuk ke satu atau mungkin menyulut emosi gitulah ya. Walaupun ya nggak sampai selebay itu gitu. Jadi untuk strategi ini yang tadi yang pertama itu yaitu memperkecil SGD-nya mungkin lebih ke gambar ketiga ya, ada mungkin 3 4 orang di situ. Lebih kecil, jadi semua orang di sini dapat berbicara, dapat mengutarakan, pendapat mereka. Walaupun memang awalnya pasti akan terpaksa gitu, pasti akan terpaksa, tapi lama-lama mungkin, materi tersebut, orang tersebut akan terpancing seiring dengan jalannya diskusi di situ. Terutama lagi adalah, menggunakan case study yang relevan pada waktu zaman yang lagi happening saat itulah. Seperti yang paparan waktu itu siapa yang tentang minyak goreng mungkin di situ bisa dibahas di situ. Nah, di situ harus ada dan SGD-nya harus memunculkan atau menghasilkan suatu kesimpulan kesimpulan dan saran. Walaupun, dari kesimpulan tersebut mungkin ada kritik-kritik yang disampaikan di situ dan pasti ada saran untuk yang membangun. Nah, di sini mahasiswa dapat termotivasi untuk, lebih belajar karena mereka merasa bahwa, saran mereka atau pemikiran mereka dapat didengar. Itu yang kita dibutuhkan saat ini, untuk didengar oleh kemungkinan ya kalau mungkin memang hasil diskusi ini baik, untuk perkembangan bangsa ini untuk kedepannya maka ya tidak menutup kemungkinan bisa bisa untuk ditindaklanjuti ke ranah pemerintahan dan akan menjadi lebih baik negara bangsa kita yang lebih baik. Itu memang terlalu besar tujuannya, tapi setidaknya untuk memicu memicu,
pemikiran-pemikiran yang segar, pemikiran-pemikiran baru dari mahasiswa. Mereka yang segar ya. Jadi itu untuk yang SGD yang mungkin gambarnya kurang lebih sama ya, yang kedua dan ketiga. Tapi yang saya lihat di sini adalah yang ketiga adalah semuanya semuanya yaitu mahasiswi ya. Dibandingkan dengan gambar kedua, di sini ada 4 orang mahasiswa dan 2 orang mahasiswi. Gambar ketiga yaitu adalah 5 orang mahasiswi di sini. Saya salah menghitung, maaf. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi untuk diskusi ini sebisa mungkin harus balance. Jadi harus ada pendapat dari pria walaupun dari wanita. Jadi untuk diskusi grup yang di mana semuanya wanita atau semuanya pria itu sebaiknya dihindari untuk menjadi penyeimbang dan bisa membaur lah antara mahasiswa dan mahasiswi dengan baik. Jadi di dalam satu kelas itu tidak terbentuk kasta-kasta atau grup-grup sendiri, grup-grup kecil sendiri. Jadi semuanya membaur dengan baik. Walaupun memang harus dipaksakan ya, harus dipaksa untuk bergaul, untuk berkolaborasi begitu ya. Kita harus berkolaborasi untuk satu tujuan yaitu pemecahan masalah. Dari problem solving di situ ada case study, memecahkan masalah dan menghasilkan solusi-solusi yang solutif begitu. Nah, untuk yang ketiga gambar ini seluruhnya mungkin dari gambar kampus kampus di suatu kampus di Indonesia ya, saya kurang paham, mungkin di Untirta ya mungkin ya. Ya, jadi untuk kemungkinan mungkin demikian ya untuk strategi pembelajaran dan motivasi belajar untuk mahasiswa. Tadi untuk saya sempat menyinggung mungkin pembelajaran itu adalah proses belajar mengajar ya, jadi ada timbal balik di situ, sedangkan belajar itu mungkin ada lebih ke proses satu arah di situ ya. Jadi di sini kita untuk zaman sekarang untuk student center dan zamannya kolaborasi lebih baik dan lebih disarankan untuk pembelajaran dua arah. Jadi tidak hanya dosen melakukan ceramah atau mahasiswa yang presentasi. Jadi situ kita bisa diskusi secara aktif. Tidak harus dalam forum resmi atau formal. Lebih baik ya mungkin tempatnya lebih baik tidak di kelas gitu untuk strateginya ya, untuk strategi pembelajaran tidak di kelas karena sebagian besar mahasiswa menganggap kelas itu adalah kelas untuk belajar. Jadi bukan pembelajaran gitu. Jadi hanya satu arah yaitu dari dosen menyampaikan ilmu ke mahasiswa. Mungkin bisa diganti tempatnya untuk pembelajaran atau diskusi tersebut ke tempat lain, misalkan ke taman atau ke kantin mungkin atau ke tempat kopi atau kafe. Di situ mungkin mahasiswa lebih merasa rileks dan lebih kondusif untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya secara informal. Eh, Lebih besar kemungkinan dan banyak sebagian besar mahasiswa mungkin masih akan takut kepada dosennya, masih malu-malu dan masih membatasi dirinya di situ. Jadi itu sebagian besar strategi dari mendekatkan diri ke mahasiswa juga ya. Jadi carilah tempat di mana mahasiswa dan dosen bisa membaur setara di situ. Anggapnya setara dan pendapatnya adalah pendapat mahasiswa dan pendapat dosen adalah pendapat yang tingkatnya sama, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Jadi pendapat mereka bisa didengarkan dan mereka bisa lebih didengarkan dan mereka lebih bisa aktif dalam diskusi. Sekalipun orang yang introvert sekalipun, mereka akan berbicara banyak jika topik yang dibicarakan adalah topik yang menarik untuk mereka. Jadi lebih kembali lagi kepada dosen pintar-pintar untuk mengenali secara personal mahasiswanya jika memungkinkan ya untuk satu kelas pasti untuk kelas kecil ya. Pasti setidaknya ingat nama dan mukanya begitu. Jadi mahasiswa tersebut bisa merasa diingat oleh dosen tersebut dan lebih dekat pada dosen. Nah, untuk mendekatkan jarak ini adalah beberapa satu strategi juga untuk pembelajaran dan untuk tersebut ya. Dan motivasi dari seperti yang saya sampaikan tadi yaitu adalah sebisa mungkin temukan tujuan. Tujuan eh, kalau memang mahasiswa tersebut belum ada tujuan masuk ke kampus disuruh orang tuanya dipaksa oleh keadaan karena teman-teman yang mereka sudah masuk kampus sedangkan dia belum dan terpaksa ke kampus dan kuliah
tidak punya tujuan, cobalah untuk meng-encourage dia atau membuat dia menemukan tujuan untuk kuliahnya. Setidaknya untuk lulus saja tujuannya, untuk lulus atau lebih baik lagi untuk bisa mengabdi atau menjadi profesional itu, untuk menggugah mahasiswa untuk bisa menemukan tujuan tujuan hidup mereka sendiri. Jangan dibiarkan luntang-lantung tanpa arah di situ. Dengan mahasiswa menemukan tujuannya, insya Allah mereka bisa menemukan motivasi sendiri untuk menuju ke tujuan itu. Untuk misalkan seorang mahasiswa yang tadinya tidak minat dengan perkuliahan, cuma sekedar masuk kuliah, sering bolos, jadi termotivasi untuk untuk segera lulus atau setidaknya segera lulus lah untuk mengejar mungkin ya gebetannya sudah lulus. Itu ya suatu tujuan yang memang bukan tujuan yang penting juga, tujuan yang ya bisa dianggap penting oleh mahasiswa tersebut, tapi setidaknya dia punya tujuan untuk lulus, setidaknya untuk lulus lebih baik lagi untuk menjadi seorang profesional yang dapat mengabdi kepada bangsa, negara, dan tanah air. Itu sangat-sangat super lah. Tapi setidaknya lulus, ada tujuan jadinya. Tujuan untuk memotivasi diri mereka sendiri jadinya. Kan ada yang bilang tuh, kalau bukan kita, siapa lagi? Karena tidak akan ada yang memotivasi diri Anda kalau bukan diri Anda sendiri yang memotivasi diri Anda. Anda carilah motivasi-motivasi, carilah tujuan-tujuan hidup, tujuan-tujuan yang bisa membuat Anda lebih sering kuliah atau lebih sering mengerjakan tugas, lebih sering masuk. Itu membuat suatu motivasi, kayak seperti tadi yang saya contohkan, itu setidaknya mengejar gebetan ya, ataupun mau kuliah di luar negeri atau S2 di luar negeri atau kerja di tambang atau jadi sultan di mana, itu tujuan yang bisa memotivasi gitu. Jadi ya mungkin itu saja dari saya sebagai ringkasan dan sedikit mungkin kritik dan opini saya terhadap materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Syihabuddin Said tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Terima kasih sekali kepada Bapak Syihabuddin telah menyampaikan materi yang luar biasa di sini ya, untuk memotivasi saya juga sebagai dosen untuk lebih bekerja dan lebih mendekatkan diri pada mahasiswa dan membuat mereka menemukan tujuan hidupnya di situ, tujuan untuk berkuliah di situ jadinya. Dan terima kasih juga kepada Untirta, Universitas Ageng Tirtayana, Sultan Ageng Tirtayana uh, untuk memfasilitasi pelatihan pekerti di tahun ini, tahun 2022. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya undur diri di sini.